Selamat malam, saya Panembahan Dr. Mistik, host dari podcast Satu Suro Activity. Sekarang Satu Suro Activity bekerja sama dengan Anchor. Aplikasi ini sangat membantu saya untuk membuat dan publish show saya ini. Perlu kalian ketahui, ternyata membuat podcast itu sangat gampang sekali dan 100% gratis. Anchor tidak hanya mempermudah untuk membuat podcast. Dalam hal distribusi pun aplikasi Anchor memiliki banyak jaringan, di antaranya Spotify, Apple Podcast, dan platform podcast lainnya. Tidak perlu berpikir lama, segera download aplikasi Anchor dan bikin podcast kamu sekarang juga, gak pakai lama. Saat ini Anda mendengarkan podcast Satu Suro bersama Mistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Para pendengar Satu Suro Activity, saya Panembahan Dr. Mistik. Pada malam hari ini, Satu Suro Activity mempersembahkan segmen Kini Aku Jadi Tahu, memberikan informasi santet dan paranormal Piala Dunia. Selamat mendengarkan. Piala Dunia FIFA World Cup atau yang disebut Piala Dunia adalah kompetisi sepak bola internasional. Kejuaraan ini telah diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak turnamen tahun 1930. Event Piala Dunia begitu dinanti-nanti kehadirannya dan dilaksanakan begitu meriah. Kendati demikian, pernahkah sejenak terlintas dalam pergelaran Piala Dunia terdapat berbagai isu-isu miring, sehingga isu tersebut mampu menggemparkan jagat sepak bola dunia, dan anehnya tak bisa steril. Berikut beberapa isu yang menggemparkan jagat sepak bola dunia. Pertama, politik. Ya, isu politisasi juga pernah melanda Piala Dunia, tepatnya pada tahun 1934 silam. Kala itu, Italia sangat kekeh untuk menjadi tuan rumah di Piala Dunia. Kekuatan tersebut datang dari Benito Mussolini yang memang memiliki ambisi di Piala Dunia. Bujuk rayu yang Italia lakukan ke FIFA lancar jaya tanpa hambatan, karena negeri pizza itu lebih siap. Namun silat lidah yang dilakukan Mussolini tak sampai di situ, sebab dirinya mencekik panitia penyelenggara untuk bagaimana caranya Italia bisa menang. Hingga akhirnya di laga final ala bersua Cekoslovakia, Mussolini tanpa ragu menulis pesan ke kapten Italia yang berisi, "Juara atau mati." Beruntung Italia bisa menang 2-1 dan juara. Namun apakah kemenangan Italia itu tak lepas dari iming-iming Mussolini pada Cekoslovakia? Kedua, nuklir. Pada Piala Dunia 1998, Prancis ditunjuk menjadi tuan rumah oleh FIFA. Akan tetapi pagelaran tersebut juga tak lepas dari isu yang bisa dikatakan sangat membahayakan. Bagaimana tidak? Sebab isunya adalah tentang nuklir di Piala Dunia. Kejadian itu bermula kala Amerika Serikat dan Iran
memang memiliki hubungan bilateral yang kurang harmonis. Bahkan kala kedua negara bertemu dalam satu grup di Piala Dunia 1998, pemerintah Amerika Serikat mengancam akan menginvasi Iran yang diduga punya cadangan nuklir. Pertemuan Amerika Serikat dan Iran langsung dimasak oleh media massa akan berlangsung sangat tegang. Nyatanya, Iran menang 2-1 dari Amerika Serikat dan isu nuklir pun menguap begitu saja. Ketiga, santet. Pada Piala Dunia 1998 juga, tepatnya di laga final akan mempertemukan Perancis melawan Brasil. Saat pertandingan tengah berlangsung dengan tensi panas, tiba-tiba Ronaldo kolaps di lapangan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Kabar burung menghampiri seluruh penjuru telinga kalau Ronaldo terkena santet. Sebab Prancis kala itu terkenal dengan masuknya imigran dari Afrika yang memiliki kedekatan dengan hal-hal mistis. Dari rumor yang beredar juga kalau gelandang Zinedine Zidane sebelum laga dimandikan jambi-jambi oleh seorang paranormal. Tujuannya untuk melindungi Zidane dari guna-guna. Entah benar atau tidak, nyatanya Prancis menang dengan skor 3-0 dan keluar sebagai juara. Tak lupa juga kalau Zidane sukses mengemas 2 gol dari sundulan. Jadi benarkah isu tersebut? Keempat, trompet. Pada Piala Dunia 2010 yang berlangsung di Afrika Selatan, juga terkena isu penggunaan trompet vuvuzela. Pasalnya, suara trompet vuvuzela terdengar sangat menyeramkan kala dibunyikan. Seolah-olah trompet tersebut sedang memanggil roh-roh kudus untuk memberikan dampak buruk atau trauma ke pemain lawan. Selain itu, suaranya yang bising mengganggu komunikasi di lapangan. Mendengar hal itu, FIFA langsung mengambil tindakan, akan tetapi diurungkan sebab takut menimbulkan diskriminasi, sehingga trompet vuvuzela tetap dibiarkan untuk menghormati budaya Afrika Selatan. Kelima, keamanan. Nah, untuk Piala Dunia 2018 yang dihelat di Rusia, juga diterpa isu tentang keamanan. Sebab banyak yang memprediksi kalau gesekan antar supporter bisa gampang pecah. Hal itu merujuk ketika bentrokan antara supporter Spartak Moskow dan Atletik Bilbao di Liga Eropa Februari lalu. Dilaporkan seorang polisi meninggal akibat kerusuhan itu. Selain itu, ancaman terorisme juga meningkat dalam 2 tahun terakhir di Rusia. Tuduhan ini merujuk kejadian bom bunuh diri di St. Petersburg. Korban meninggal hingga 15 orang pada Desember 2017. Sehingga patut ditunggu langkah Presiden Rusia Vladimir Putin dan FIFA untuk menangkal isu ini di Piala Dunia 2018. Keenam, perbudakan. Terakhir ada isu perbudakan pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Desas-desus itu muncul lantaran lusinan orang meninggal kala membangun stadion untuk mensukseskan pagelaran tersebut. Menurut Konfederasi Serikat Pekerja Internasional (ITUC), tercatat ada kurang lebih 1,2 juta orang yang membangun fasilitas Piala Dunia 2022, mendapat gaji kecil dan tidak terlindungi oleh hukum. Belum lagi ada kabar kalau warga imigran dari Nepal eksploitasi dan kekerasan saat bekerja. Apalagi Qatar terkenal dengan cuaca panas yang ekstrim dan FIFA terkesan tutup mata. Alih-alih bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja imigran dari Asia, FIFA justru berkonspirasi dengan pemerintah Qatar untuk mempertahankan status tuan rumah Piala Dunia 2022. Sindir Sekjen ITUC Sharan Burrow. Ketujuh, Piala Dunia tahun 1982.
pada Piala Dunia 1982, timnas Peru mempercayai 2 orang paranormal yang bernama Augusto dan Ramon. Kedua paranormal ini dipercaya untuk membantu tim agar bermain lebih optimal. Namun, ilmu sang dukun tak lantas membawa Peru juara. Justru kebalikannya, Peru harus menanggung malu usai kalah dari Polandia 2-5 dan tersingkir di fase grup. Ke-8 Piala Dunia 2010, kisah paranormal selanjutnya terjadi pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Saat itu sang tuan rumah Afrika Selatan mendapatkan sebuah saran dari seorang paranormal. Sang paranormal berpesan kepada tim dan pejabat yang berwenang untuk menumbalkan seekor sapi di Stadion Soccer City. Tumbal ini diyakini akan memberikan Afrika Selatan kekuatan untuk mengusir nasib buruk. Namun, tak ada yang tahu apakah nasihat tersebut dilakukan atau tidak. Tapi yang pasti langkah Afrika Selatan terhenti pada fase grup setelah menyelesaikan babak penyisihan grup A di posisi 3. 9. Piala Dunia 2014. Cristiano Ronaldo cedera jelang Piala Dunia 2014. Konon cedera tersebut dibuat dukun asal Ghana, Nana Kwanu Bosam. Bosam mengklaim jika dia menyantet Ronaldo dari kejauhan, sebab dia tidak suka karena dari hasil drawing Piala Dunia 2014, Ghana berada satu grup dengan Portugal. Dia mengatakan cedera Ronaldo tak akan bisa dijelaskan secara medis. Hari ini dia mengalami cedera di kaki, lalu besoknya paha, dan setelah itu di bagian lainnya. Masih di edisi yang sama, seorang dukun bernama Marcia Fernandez mencuri perhatian publik. Dia meramalkan Jerman akan menjadi juara Piala Dunia 2014. Nyatanya, prediksi sang paranormal ini tepat. Jerman berhasil menjadi juara setelah mengalahkan Argentina di final dengan skor 1-0. Ke-10 Piala Dunia 2022. Kisah paranormal yang pernah hebohkan Piala Dunia selanjutnya terjadi pada Piala Dunia 2002 Qatar. Ilmu paranormal digunakan timnas Senegal untuk mengobati salah satu pemain yang terkena cedera, yaitu Sadio Mane. Tim Senegal sudah berupaya untuk mengobati pemain andalannya ini. Tak hanya medis, bahkan tim Senegal melakukan tindakan non-medis atau dukun untuk mengobati pemain tersebut. Para sahabat Satu Surah Activity, itulah tadi beberapa isu-isu miring yang menggemparkan jagat sepak bola dunia yang membuat kita tergelitik. Bagaimana dengan Anda? Para pendengar sahabat Satu Surah Activity, silakan berikan opini kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan lonceng keramatnya. Para pendengar Satu Surah Activity, tetaplah iling lan waspodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, salam. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat Sansuroi, jangan lupa kirim pengalaman cerita mistik kalian ke email satsuroi@gmail.com. Nantikan episode kita selanjutnya di Satu Surah Activity. Another life in